Tapi kenapa loh kalau saya tanya nggak langsung dijawab? Nah, jawaban itu nggak sesuai ekspektasimu. Kalau jawaban itu artinya Tuhan langsung tiba-tiba WhatsApp Anda. Tuhan nggak pakai cara itu. Atau secara audible maunya dengar di telinga. Nggak tentu Anda siap. Nggak tentu Anda ready. Bisa berdiri. Kita bisa mati berdiri. Tuhan jawab. Tapi jawabnya Anda jangan tergesa-gesa kecewa. Karena Allah kalau tidak menjawab Anda langsung ke telinga, berarti Allah akan menjawab Anda dalam kehidupan Anda. Yang pasti Tuhan itu gak main teka-teki atau cilukba. Dari dahulu tidak pernah berkata dengan sembunyi loh. Tuhan itu mudah berbicara. Susah itu hanya di pikiran kita. Karena kita itu manusia jatuh. Dikit-dikit taruh rasa curiga. Apalagi kita kalau sudah punya trauma. Sekali lagi jikalau kita panik dan kalap misalnya. Wah! Di balik salibmu yang mulia dan ajaib. Hingga keajaiban dan mujizatmu terjadi karena manusia tidak lihat orang. Tapi ketika kami melihat Yesus, jika Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan, engkau akan menarik semua orang datang. Mendekat padamu, di situ ada sungai yang hidup. Biar kami minum dari situ. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab dan catatan. Kita akan belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan di sosial media, judulnya Damai Seperti Sungai. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Lalu diganti, berikutnya verse-nya berubah jadi damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu suka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Saya jadi ingat lagu itu, lagu simple ya, mungkin juga kurang cocok dan relevan di zaman modern ini, tapi pesannya itu loh, betul sekali. Damai dan kasih Tuhan itu seperti sungai. Kenapa Anda gelisah? Jangan kita gelisah sampai taraf seolah-olah gak ada Tuhan. Kita itu hanya gelisah sampai satu kedalaman aja. Gak bisa lebih dari itu kalau kita punya Tuhan Yesus. Damainya itu seperti sungai. Kita buka Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 16 sampai ayat 22 hari ini. Saya bacakan dulu ya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Katakan amin dulu. Dimulai dengan kalimat mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Ada kalimat mendekatlah kepadaku. Saya jadi ingat satu ayat di Mazmur, bunyinya hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebenarnya ketenangan itu tidak available. Damai itu sebuah lokasi, bukan feeling atau perasaan. Dan lokasinya yaitu di dekat Allah. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal-awal. Kalau orang dekat sama Tuhan itu pasti ada damai. Jadi tolak ukurnya gini, kalau damai kita mulai kecuri, kemungkinan yang tercuri bukan damai sejahtera, tetapi lokasimu berdiri. Kita gak sadar kalau kita jauh sama Tuhan, hingga kita kehilangan damai sejahtera. Itu bisa menjadi sebuah tolak ukurnya. Kalau saya mulai dikit-dikit gak damai, dikit-dikit gelisah, gundah gulana, loh, saya juga bisa gelisah, saya hanya manusia, tapi
Ada damai sejahtera yang melampaui akal budi, alias damai yang gak masuk akal, yang memelihara hati pikiran kita dalam Kristus. Nah, kalau kita kehilangan damai, itu pratanda kita mulai kehilangan hadirat Allah. Tuhan tuh baik ya. Badan kita juga dikasih begitu. Kalau mungkin misalkan kaki kita itu mulai merasa tebal, kemungkinan asam urat, mungkin loh ya, harus cek darah. Wah, pusing-pusing melulu, mungkin kolesterolnya tinggi. Damai sejahtera itu juga tolak ukur. Seberapa dekat kita sama Tuhan. Jadi karena itu jangan cari damai, gak akan ketemu. Cari Tuhan, Anda akan menemukan damai. Jangan cari damai, gak ketemu gak. Mau Anda pergi berlibur ke tempat yang tenang, itu damai palsu. Karena itu gak menyembuhkan apa yang ada di dalammu. Beberapa orang mencari damai pada alkohol. Bisa aja lalu dia lupa masalahnya semalam, tapi besok pagi ketika dia pusing dan muntah-muntah karena mabuk berat semalamnya, dia akan ingat semua masalahnya. Ada orang taruh damai pada obat tidur atau obat penenang, juga obat penenang. Kalau itu memang solusi jangka panjang, kalau memang Tuhan taruh damai di sana, kan pasti obat-obatan itu sudah Tuhan produksi di dalam tubuh kita sendiri, gak usah cari di apotek mana. Allah kalau menciptakan kita itu sudah lengkap. Kita itu diciptakan baik dalam rupa dan gambarnya. Tuhan berkata sangat baik. Berarti damai itu ada dalam hubungan kita dengan Allah. Jangan cari damai. Berapa banyak orang cari damai lewat uang. Uang bisa beli segala sesuatu kecuali damai sejahtera. Tapi orang kalau sudah punya damai sejahtera dalam Tuhan, uang bisa jadi berkat. Apa yang dia beli itu bisa mendekorasi damai yang dia sudah ada. Tapi kalau kita mau beli sesuatu sebagai pengganti damai itu, pakai uang segala, nggak akan bisa. Percuma, semua usahamu itu akan sia-sia. Ujungnya juga hampa, kosong hatinya. Jangan cari damai. Mendekatlah kepada Allah. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari-hari ini loh, banyak orang itu menjadi gila. Banyak orang juga menjadi tertekan. Yang namanya obat-obatan seperti itu laku keras. Padahal damai yang Kristus tawarkan itu cuma-cuma. Andai kata Anda dan saya mau dengarkan aja suara hatinya. Kalau kita mau dengarkan Roh Kudus, dengarkan firman Tuhan, kita akan bebas. Yesus berkata, firmanku kebenaran. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Kau akan kenal kebenaran, kau akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Listen to me. Dari dahulu, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, kata Tuhan. Dari dulu Tuhan gak pernah berkata dengan sembunyi. Ikut Yesus itu damainya luar biasa. Mau tahu kenapa? Bukan karena masalah hidup kita tiada. Bukan karena hidup kita mulus selalu. Ikut Tuhan itu paling mudah. Meskipun Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan itu cengli orangnya. Kalau saya sebut orangnya itu bukan berarti Tuhan adalah orang ya. Tuhan itu loh orangnya seperti apa. Kalau tadi bahasa Hokiannya cengli orangnya. Tuhan itu bukan masuk akal ya. Tuhan itu fair sekali orangnya. Dari dahulu gak pernah loh aku tuh berkata dengan sembunyi atau melalui teka-teki. Hanya karena Tuhan itu daulat dan dia tidak bisa kita lihat. Bukan berarti bahwa Tuhan itu misterius. Lalu jalannya lika-liku, gak menentu. Memang Tuhan cara kerjanya tiada terduga. Jangan kotakkan Tuhan Yesus. Tapi sifatnya dapat diduga. Karakter Allah tidak pernah berubah. Dalam dirinya tidak ada pertukaran bayangan. Artinya Tuhan itu gak munafik maupun pelin-pelan. Lebih susah loh berhubungan dengan manusia. Karena manusia itu gak tentu. Dia ngomong A mungkin maksudnya B. Luar dalam gak sama. Gampang loh berhubungan sama Tuhan itu. Tuhan itu apa adanya. Gak pernah aku berkata dengan sembunyi. We can have peace knowing that God always speaks to us so plainly. Kita boleh memperoleh damai di hati. Karena Tuhan yang kita sembah itu kalau bicara sama kita itu apa adanya. Tuhan itu terus terang dan terang terus. Tuhan gak main ciluk bah, petak umpet sama kita, enggak. Tapi kenapa loh kalau saya tanya gak langsung dijawab? Nah, jawaban itu gak sesuai ekspektasimu. Kalau jawaban itu artinya Tuhan langsung tiba-tiba WhatsApp Anda. Tuhan gak pakai cara itu. Atau secara audible maunya dengar di telinga. Gak tentu Anda siap, gak tentu Anda ready. Bisa berdiri, kita bisa mati berdiri. Tuhan jawab, tapi jawabnya Anda jangan tergesa-gesa kecewa. Karena Allah kalau tidak menjawab Anda langsung ke telinga,
berarti Allah akan menjawab Anda dalam kehidupan Anda. Yang pasti Tuhan itu gak main teka-teki atau cilukba. Dari dahulu tidak pernah berkata dengan sembunyi loh. Tuhan itu mudah berbicara. Susah itu hanya di pikiran kita, karena kita itu manusia jatuh. Dikit-dikit taruh rasa curiga. Apalagi kita kalau sudah punya trauma. Sekali lagi jikalau kita panik dan kalap misalnya. Wah! Seperti orang kalau sedang dalam kepanikan itu mencari sesuatu, misalnya kunci-kunci ya. Contohnya ada sesuatu terjadi, kebakaran, dia cari kunci di depannya dia. Karena dia kalap, gak ketemu. Bukan kuncinya gak ada, bukan Tuhan gak berbicara. Anda lagi panik saudaraku. Belajar dari Elia. Mana Tuhan kok gak ngomong. Padahal dikasih roti melulu. Dia dikasih makan sama malaikat, gak kerasa, gak diperhitungkan. Manusia paling pandai untuk ngecing Tuhan. Pokoknya Tuhan harus pakai caraku, kalau enggak berarti Tuhan gak ada. Padahal Tuhan yang pelihara dia. Seharusnya bisa lebih parah, tapi Tuhan jaga. Kenapa kita tidak kamsyah? Kenapa kita tidak berterima kasih kepadanya? Lalu setelah itu, Elia melihat gempa bumi, melihat api, melihat goncangan, tidak ada Tuhan di dalamnya. Hingga sepoi-sepoi basah, angin itu bertiup di wajahnya. Ada suara, Elia, Elia. Sometimes Tuhan tunggu Anda tenang, baru Tuhan berbicara. Karena percuma semua firman akan gugur di tanah kalau Anda kepanikan. Dari dahulu gak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Maksudnya Tuhan itu akan follow through. Kita punya Tuhan yang gak pernah berkata A lalu lupa. Manusia bisa janji palsu. Orang terbaik pun bisa lupa janjinya. Tapi Allah kita, kalau bicara, nanti waktu penggenapannya, dia masih ada di sana. Nah, saya pakai ini ya, betul ya? Oke. Maafkan ini kalau lagi di sebuah tempat yang besar, kadang-kadang ada teknis yang harus ditanggulangi. Saya lanjut ya. Saya mendapat penglihatan pada waktu saya ketok palu di dalam, Tuhan ketok palu dari luar. Saya pukul satu batu, Tuhan runtuhkan 10. Itu dia. Ini yang maksudnya firman ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Lihat, bukan dengan gagah perkasa. Dalam pergumulan Anda, Tuhan itu akan mengutus Roh Kudus untuk menolongmu. Katakan amin. Anda tidak berjuang sendiri. Ingat ini ya, penglihatan saya juga untuk Anda. Tuhan ketok, Anda ketok satu palu dari dalam, Tuhan ketok 10 batu dari luar sana. Dan nanti akhirnya Tuhan yang menjemputmu, bukan dengan gagah perkasa, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan. Amin. Itu maksudnya. Kita lanjutkan ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Coba kita renungkan kata akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Lalu di kalimat berikutnya, dia gak hanya mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, tapi dia juga menuntun. Ikut Tuhan itu kita perlu damai dari A sampai Z. Karena Tuhan itu bukan ngomong doang, dia gak hanya pandai berbicara. Tuhan itu mengajar kita, iya, dengan kata-kata. Tapi Tuhan menuntun kita itu dengan tindakan yang nyata. Tahukah kenapa saya bisa damai? Karena saya punya tanggung jawab atas hidupku. Anak muda, kalau Anda atau anak kecil, jika Anda dilahirkan di keluarga yang takut akan Allah, papa mama adalah anak-anak Tuhan, ayahnya juga ayah yang baik, kepala keluarga, Anda boleh tidur nyenyak. Masalahmu gak seberapa, karena orang tuamu pasti akan bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan kita itu loh adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia gak hanya mengajari kita, dia juga menuntun kita. Guidance atau bimbingan Allah itu gak sampai pengajaran saja, tapi sampai penyertaan. Karena itu kalau saya sekarang belum lihat jalan keluar atas masalah saya, kalau saya belum melihat titik terang, gak apa-apa. Asal ada Tuhan, saya nggak perlu lihat pintu. Asal ada Tuhan Yesus terang dunia, saya nggak perlu lihat titik terang. Asal ada Roh Kudus, saya nggak perlu lihat jalan. Apalagi kalau ada firman, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Asal firman sudah berbicara, meskipun realita bicaranya beda. Kalau firman sudah merema, sekalipun keadaan belum mendukungnya, I can rest assured.
saya boleh damai sejahtera yang melampaui akal budi. Bahwa Tuhan pasti akan follow through. Tuhan akan membawa saya sampai ke sana pada penggenapannya. Damai sejahtera itu bukan kosongan dalam kerajaan Allah. Damai sejahtera itu bukan perasaan. Damai sejahtera itu pengenalan. Saya bisa damai karena saya kenal. Anak saya loh, ya kan, pada waktu naik pesawat, waktu mereka masih kecil, misalkan, ya, nggak semua anak punya keberanian yang sama untuk terbang. Tapi saya ingat salah satu anak saya yang sudah pada waktu naik pesawat mau goyang gimana, asal ada papanya, dia pegang tangan saya, udah dia tenang, karena dia kenal ayahnya tidak akan meninggalkannya. Anak saya juga kalau keluar kemana dia takut, tapi kalau saya barengi dia berani. Karena dia kenal ayahnya, karena dia tahu papanya pasti akan membelanya. Damai sejahtera itu bukan perasaan. Jangan dicari perasaannya, nanti ngedrak. Cari Tuhan, Anda gak perlu obat-obatan itu. Kalau orang kenal Tuhan, dia kenal damai. Orang kenal Allah, dia kenal sejahtera. Tuhan kita itu bukan hanya mengajar, dia menuntun. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Coba baca sekali lagi ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini Tuhan lagi make a wish. Pernahkah Anda ulang tahun, tiup lilin, lalu semua berkata, make a wish, make a wish. Yang belum punya keturunan, tutup mata berkata, semoga saya punya momongan. Atau, ya kan, yang mungkin nggak tahu apa harapanmu. Make a wish, make a wish. Tuhan juga make a wish loh. Tuhan nggak berdoa pada siapa-siapa. Karena Tuhanlah sumber doa. Tapi Tuhan itu bisa make a wish. Untuk setiap potensimu yang belum terjadi, Tuhan wishnya begini. Tuhan mengandai-andai. Sekiranya, aduh andaikan. Sekiranya engkau, umatku, anak-anakku, ya jemaat dan keluarga saat teduh, seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Coba kalau kamu percaya sungguhan sama saya. Coba kalau kamu melekat dan mendekat dan merapat. Coba kalau kamu take me seriously, kalau kamu serius sama aku, nggak main-main on and off, dikit-dikit kecewa sama Allah, mempertanyakan keberadaannya. Coba kamu konsisten jalan. Coba kamu sungguh-sungguh orangkan Tuhan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Semua ini gak perlu, bukan berarti masalah hidup. Masalah hidup kadang-kadang bukan tergantung kita. Mereka datang tanpa diundang. Tapi semua embel-embelnya ini gak perlu. Sampai jatuh sakit seperti itu, sampai kepahitan, sampai mundur dari Tuhan, masuk dosa dan keruntuhan. Andai kata kamu mau dengarkan saya, kata Tuhan, kamu akan keluar dari masalah ini gilang gemilang dan lebih cepat dari yang dikira. Karena semua indah pada waktunya, semua itu ada tolak waktu ukurnya. Tapi kamu jadi lebih lama, jadi ngelembur dalam masalah. Karena masalah itu komplikasi di dalam dirimu. Karena engkau tidak mau mendengarkan perintahku. Muncul masalah baru. Aduh, Tuhan make a wish loh. I wish, aku harap damaimu seperti sungai yang gak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu dia. Itu semua berkat-berkat Allah. Maka keturunanmu akan seperti pasir. Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ada orang selalu curiga sama Tuhan. Tuhan itu jahat. Jangan dekat sama Tuhan. Nanti diizinkan musibah. Kok gitu ya? Coba baca ini. Wishes-nya Tuhan. Andai-andainya Tuhan. Semua harapan Tuhan atas kita itu bukan celaka. Semua yang Anda baca tadi itu, damainya seperti sungai yang gak pernah kering. Bahagia terus berlimpah, seperti gelombang laut gak pernah berhenti. Keturunannya seperti pasir, anak cucunya seperti kersik. Nama mereka gak dilenyapkan, tidak ditiadakan dari hadapanku. Coba lihat, rancanganku, rancangan damai sejahtera, memberimu masa depan penuh pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya ada 3 sih. Rancangan Tuhan itu saya lihat dekorasinya selalu ini, numerous, prosperous, marvelous. Berlimpah, limpah, jaya, indah. Limpah, jaya, indah. Kok nama PT jadinya ya? Semua rancangan Tuhan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan itu dalam bahasa sehari-hari kita lewat kitab Yesaya ini selalu limpah, selalu jaya, selalu indah. Tuhan tidak membawamu ke jalan turun.
Kalau turun sebentar supaya naik lagi suatu hari. Percayalah, semua akan indah nanti kalau waktunya sudah tiba. Tapi yang pasti gini ya, jangan membuat komplikasi. Ini komplikasinya ayat 20. Keluarlah dari Babel. Tuhan peringatkan. Larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Ketika Anda kehilangan damai sejahtera, satu langkah lagi adalah menjadi fasik. Karena itu kalau Anda hilang damai sejahtera, bukan cari damai itu, tapi carilah Tuhan. Jangan menjadi fasik, apalagi menjadi ateis. Don't be. Karena nanti komplikasi. Kalau Tuhan sudah ketok palu, udah selesai masalahmu. Jangan sampai masuk masalah baru. Masalah Anda hanya duniawi. Jangan sampai menjadi masalah rohani yang kekal sifatnya. Keluarlah dari Babel. Babel adalah bangsa yang membenci Allah dan tidak takut akan Tuhan. Larilah dari Kasdim. Kita ini memang dari dunia. Kita ini memang hidup di dunia, maaf. Tapi kita bukan dari dunia. Itulah sebabnya kita jangan ikut cara-cara orang dunia menghadapi masalahnya. Pakai kecewa, putus asa, menghujat Allah, sumpah serapah. Jangan kita menjadi seperti itu. Menyingkirlah seperti Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam Batra. Atau Tuhan suruh Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Anda lihat kan, orang-orang fasik tidak berakhir baik. Tapi orang benar sekalipun mereka punya problema, mereka tidak menderita haus ayat 21. Karena Tuhan memimpin mereka melalui tempat-tempat tandus. Tuhan gak tentu keluarkan mereka langsung, tapi Tuhan memimpin mereka melaluinya. Tuhan preserve atau menjaga yang sifat kekalnya dalam diri mereka. Mungkin berkat jasmani bisa hangus, asal kau jangan cabut rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. Lihat itu. Itu kan kata-kata Daud ketika dia terusir dari istana yang dia banggakan. Daud berkata, kalau ini bisa keambil gak apa-apa. Kalau memang terpaksa, apa boleh buat. Tapi aku gak mau meninggalkan Tuhan. Jangan ambil rohmu, jangan buang aku. Tuhan akan membuat kita melalui tempat tandus itu. Mungkin ada beberapa hal yang hangus, tapi itu pun digantikan. Kalau Anda baca Daud, yang digantikan bukan hanya sisa hidupnya, lalu Salomo bangun bait Allah, tapi keturunannya ada Mesias. Jarahan pahlawan pun bisa dikembalikan. Jadi gak ada alasan untuk Anda kehilangan damai sejahtera selama-lamanya. Asal kita punya Tuhan, damai gak bisa lari jauh. Karena orang yang dekat sama Tuhan, dekat damai. Karena di dekat Tuhan ada sungai damai. Lalu ayat 22 Tuhan kasih peringatan. Ini bahaya buat orang yang kehilangan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Coba lihat orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka mungkin kaya. Beberapa bisa hahaha, bukan happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Mereka bahagia jadi orang fasik. Wah, bisa segala sesuatu, semua orang takut sama dia mau apa, dapat apa. Memang tidak semua bisa diukur di dunia ini. Tapi andai kata mata kita dibuka secara akhirat, Anda akan mengerti. Mereka ditaruh di tempat yang licin, kepala mereka akan jatuh ke batu. Alkitab mengatakan dengan jelas nubuatan bahwa cacing-cacing akan memakan tubuh mereka dalam api neraka. Tapi gak tentu juga, orang fasik kelihatan sekarang sekalipun gimana gitu. Dalam hati siapa yang tahu kan? Muka bisa berseri, bisa tertawa, bisa party, tapi dalam hatinya pedih. Lihat orang-orang anak-anak Tuhan, coba lihat mereka. Tuhan memimpin hidup mereka, mereka tidak menderita haus. Tapi orang-orang fasik tidak punya damai dalam hatinya. Please jangan jauh dari Tuhan lagi, mendekatlah. Peduli amat kilometer berapa, mendekatlah pada Kristus. Jangan jauh, sebab orang yang jauh dari Allah dengan orang-orang yang memusuhi Allah itu 11-12 beda tipis. Bedanya apa? Cuman tinggal setengah langkah aja jadi sama saja. Orang yang jauh sama Allah, listen to me, dengan orang yang memusuhinya tidak jauh berbeda. Cepat lambat mereka akan menjadi kembar. Cepat lari dari Kasdim, keluar dari Babel. Lewat saat teduh ini, mendekatlah kepada Kristus hari ini. Jangan jauh lagi ya. Anda tidak harus berakhir dengan anxiety. 1, 2, 3 catat ini, lalu selesai kita menyembah Tuhan. Saya kasih yang simple aja PowerPoint-nya, supaya Anda bisa ingat.
damai seperti sungai. Satu, dekat Tuhan ada damai seperti sungai. Nah, ya, dekat Tuhan ada damai seperti sungai. Dua, taat pada firman Tuhan mengalirkan damai. Ingat ya, setiap kali Anda taat sama firman Tuhan, padahal Anda nggak kepingin untuk taat, sebenarnya suasana hati Anda lagi berat. Tapi kalau Anda taat pada firman Tuhan, akan mengalir damai di dalam dirimu. Bukan hanya dalam dirimu, akan mengalir keluar. Orang-orang sekelilingmu pun akan merasakan damai sejahtera karena Anda taat pada firman. Damai itu contagious atau menular. Tiga, jauh dari Tuhan tidak ada damai. Titik. Tuhan pegang copyrightnya damai. Hak ciptanya ada pada Allah. Damai bukan perasaan, damai itu lokasi. Hanya dekat Allah saja. 1, 2, 3, dekat Tuhan ada damai seperti sungai. 2, taat pada firman Tuhan mengalirkan damai. 3, jauh dari Tuhan tidak ada damai. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, jemaat di sini. Haleluya. Kita akan bersyafaat sebentar lagi untuk setiap orang yang kehilangan damai, setiap hati yang cemas dan gelisah, ya, tertindih dengan beban berat. Tapi saya percaya Tuhan akan bebaskan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber damai sejahtera, Yesus Kristus, the Prince of Peace, Pangeran damai itu, dan Roh Kudus, the Spirit of Peace, menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.